Mengaku sulit, pengakuan pelatih timnas Maroko U17 Sead Sheba beri pengakuan mengejutkan. Target Coach Bima Sakti, pelatih timnas Indonesia U17 kontra timnas Maroko U17 kian ramai. Belak-belakan pelatih timnas Ekuador U17 Diego Martinez yang beri dukungan timnas Indonesia sebagai pemenang. Berikut Special Eleven akan mencoba merangkum informasi terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan. Selengkapnya yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Laga pemungkas antara timnas Indonesia versus timnas Maroko U17 berjalan dengan sengit dan menegangkan, di mana diketahui kedua tim tampil agresif sejak awal laga. Jual beli serangan dari kedua kesebelasan terus terjadi di arena pertandingan. Arhan Kakak sebagai algojo di lini depan berkali-kali memberikan ancaman ke gawang timnas Maroko U17. Namun tepat di menit ke-26, timnas Maroko mendapatkan kesempatan untuk melakukan tendangan dari titik putih penalti. Tendangan yang menyusur ke kanan gawang timnas Indonesia mengalir masuk hingga menghasilkan 1 gol untuk timnas Maroko U17. Anak asuh Coach Bima Sakti tak menyerah dalam kesempatan itu. Menariknya, pertahanan lini belakang Iqbal DKK benar-benar sulit untuk ditembus tim lawan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan pelatih timnas Maroko U17 Sead Sheba. Pelatih timnas U17 Maroko, Sead Sheba, mengaku sulit untuk mengukur persentase tingkat kepercayaan diri timnya untuk mengalahkan timnas Indonesia U17. Pengakuan itu disampaikan saat jelang melawan tim tuan rumah dalam laga terakhir penyisian grup Piala Dunia U17. Sebelumnya diketahui timnas U17 Maroko mendapatkan hasil buruk melawan Ekuador pada matchday kedua grup A Piala Dunia U17 2023, di mana Maroko kalah dengan skor 0-2 dari Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 13 November 2023. Dua gol yang membobol gawang Maroko adalah Brecht dari Bermudez Reyes pada menit ke-62 dan 90+3. Dengan hasil itu, Maroko memiliki 3 poin dari 2 pertandingan yang sudah dijalani. Terlepas dari hasil pertandingan ini, tentunya laga melawan timnas U17 Indonesia memang menjadi laga yang sangat penting. Mereka akan menjaga peluang Maroko untuk lolos ke babak berikutnya. Akan tetapi saat ini Sead Sheba tidak ingin terlalu percaya diri melawan timnas U17 Indonesia, dikarenakan ia mengaku sulit untuk mempresentasikan tingkat kepercayaan dirinya melawan timnas U17 Indonesia. Sulit untuk presentasinya, Anda tahu sepak bola bukanlah ilmu pengetahuan, kata Sead Sheba kepada awak media setelah pertandingan melawan Ekuador. Kita tidak bisa bicara sampai besok, ujarnya. Ia memberikan penilaian pada laga pertandingan timnas U17 Indonesia saat melawan Ekuador, di mana laga itu berakhir dengan skor 1-1. Berkaca dari laga itu, Sead Sheba menaruh respek ke timnas U17 Indonesia. Level Indonesia melawan Ekuador, perbedaan besarnya secara fisik. Akhirnya seri, ada permainan bersemangat dari Indonesia. Kami yakin mereka mendapatkan hormat dari kami. Kami akan mempersiapkan pertandingan ini sebagai pertandingan penting, kata Sead Sheba. Pernyataan tak jauh berbeda disampaikan oleh pelatih timnas Indonesia U17 Coach Bima Sakti. Terlepas dari hasil laga ini, sebelumnya Coach Bima Sakti menaruh harapan yang juga tidak terlalu tinggi untuk tim asuhannya. Pelatih timnas Indonesia U17 Coach Bima Sakti berharap anak asuhnya paling tidak bisa memaksimalkan hasil imbang saat melawan timnas Maroko U17. Soal lolos, dia menyerahkan pada takdir. Pertandingan ini yang terpenting bagi kedua kesebelasan, sebab mereka wajib meraih kemenangan jika ingin memantapkan langkahnya untuk lolos ke fase gugur.
Andai skuad Garuda Muda bisa menang lawan Maroko U17, sudah dipastikan mereka akan lolos ke babak 16 besar. Akan tetapi jika meraih hasil imbang, mereka bisa saja lolos dengan status peringkat ketiga terbaik. Tetapi peluang itu cukup kecil karena harus bergantung dengan hasil pertandingan dari grup lain. Maka dari itu, Coach Bima Sakti menargetkan kemenangan di laga kontra Maroko U17. Meskipun tidak bisa menang, pelatih berusia 47 tahun itu mengungkap minimal timnas Indonesia U17 bisa bermain imbang dengan berharap bisa lolos lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Ya, yang pasti kita ingin menang, targetnya pasti ingin menang ya. Tapi kalau menang, situasinya tidak bisa menang, ya minimal ya imbang, kata Coach Bima Sakti kepada awak media di Surabaya, Kamis 16 November 2023. Nanti soal hasil, yang paling penting kita bisa lolos, entah itu juara grup, runner up, atau tiga terbaik, sambung pria asal Bali papan itu. Terlepas dari hasil laga ini, Coach Bima Sakti juga sebelumnya mengungkapkan bila tim besutannya saat itu dalam keadaan siap. Dia menegaskan Welber Jardim dan kolega siap tampil habis-habisan melawan Maroko U17 demi merebut tiket 16 besar. Berbeda dengan pelatih timnas Ekuador, di mana ia ikut angkat suara dalam laga Indonesia U17 versus Maroko U17 di babak akhir penyisihan grup. Diketahui keempat tim di grup A Piala Dunia U17 2023 masih seru dan semuanya masih mempunyai peluang untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Siapa nantinya yang akan menjadi juara grup, runner up, peringkat ketiga, dan peringkat keempat tentu menarik dinantikan saat itu. Timnas Ekuador U17 berhadapan dengan Panama di Stadion Manahan Solo dan timnas Indonesia U17 berhadapan dengan Maroko di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pelatih Ekuador Diego Martinez angkat bicara soal peluang siapa yang akan memenangkan laga antara Indonesia versus Maroko. Sejatinya Martinez sulit untuk memprediksi siapa yang akan keluar sebagai pemenang antara Garuda Asia versus Maroko. Saya tidak berpikir soal ronde berikutnya, saya fokus melawan Panama, ujar Martinez Rabu kemarin. Namun pada akhirnya Martinez memilih Indonesia sebagai pemenang dalam duel melawan Maroko itu. Menurutnya Indonesia merupakan negara yang sangat indah dan Ekuador juga menerima pelayanan yang sangat baik selama Piala Dunia U17 2023. Kami telah disambut dengan baik dan mereka juga tim yang sangat bagus, katanya. Terlepas dari hasil pertandingan ini, tentu pernyataan tersebut menjadi gelombang semangat dari pelatih timnas Ekuador untuk tim merah putih. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.